Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, bertemu kembali dalam mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan, di mana pada minggu ini kita akan membahas materi berkaitan dengan present value. Ya. Jadi ketika kita berbicara present value ini sebenarnya mengulang materi yang sudah pernah teman-teman terima di mata kuliah manajemen keuangan gitu ya, di mana sangat berkaitan dengan time value of money atau nilai waktu dari uang gitu ya. Jadi kita akan menghitung nilai sekarang dari uang gitu ya, yang apabila dia diterima sekarang gitu. Misalnya investasi di masa yang akan datang, tapi kalau misalnya investasi itu ditarik untuk sekarang gitu, maka berapa jumlah uang atau nilai uang yang akan kita terima pada saat ini. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada dua ya. Yang pertama adalah present value yang berkaitan dengan cost of capital atau biaya modal, dan yang kedua adalah present value yang berkaitan dengan capital budgeting ya. Sedikit pengantar teman-teman semua ya. Jadi capital budgeting dan cost of capital ya atau COC ini merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Kita tidak bisa menentukan besarnya cost of capital jika kita tidak mengetahui berapa besar capital budgeting ya, atau anggaran modal gitu ya. Demikian juga sebaliknya, kita tidak bisa juga menentukan jumlah capital budgeting jika kita tidak tahu berapa cost of capital dari perusahaan tersebut. Sehingga ya, ketika kita menjadi seorang manajer yang ingin memaksimalkan nilai perusahaan, maka biaya modal dan capital budgeting ini harus ditentukan secara simultan atau secara bersama-sama. Oke, ya, kita langsung bahas dulu ke cost of capital. Nah, apa sih sebenarnya cost of capital ini? Cost of capital atau di Indonesia kan menjadi biaya modal ya, secara sederhana didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh modal perusahaan, baik yang bersumber dari hutang maupun dari modal sendiri. Jadi sederhananya berapa sih biaya yang kita keluarkan gitu ya, karena kan tidak mungkin kita ketika kita mendapatkan biaya pasti ada ketika kita mendapatkan modal pasti ada biaya yang kita keluarkan, entah itu biaya administrasi gitu ya, biaya lobby dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian biaya opportunity cost gitu ya, biaya kesempatan yang mungkin hilang di kesempatan yang lain gitu. Sehingga biaya-biaya ini harus kita perhitungkan. Nah, biaya ini nantinya akan mempengaruhi struktur modal yang tercermin di dalam neraca sebelah kanan. Untuk itu, penting bagi sebuah perusahaan agar mampu untuk menghitung biaya modal perusahaannya. Nah, perhitungan biaya modal secara keseluruhan ya itu bertujuan untuk menentukan biaya modal dalam hal penganggaran modal atau capital budgeting. Jadi berapa sih biaya yang kita keluarkan di dalam kita menganggarkan modal. Makanya di awal tadi saya bilang dua hal ini harus dilakukan secara simultan. Karena untuk kita menentukan biaya modal, maka kita harus tahu capital budgetingnya seperti apa. Nah, konsep ini akan sangat mengarah kepada konsep weighted average cost of capital atau disingkat WACC, yaitu batas untuk mengevaluasi apakah proyek-proyek memiliki tingkat pengembalian yang baik. Jadi dengan kita mendapatkan modal bersumber dari hutang, apakah kita akan mendapatkan tingkat pengembalian yang baik gitu. Nah, ini yang perlu kita perhitungkan juga. Nah, dari namanya WACC ini merupakan biaya modal tertimbang dari berbagai sumber modal sesuai dengan komposisinya masing-masing, entah itu dari hutang ya, dari saham ataupun dari modal sendiri. Jadi ya, kalau kita gambarkan modelnya adalah seperti ini. Cost of capital atau kalau kita lihat dari sudut pandang WACC, maka ini adalah gabungan dari modal yang bersumber dari saham biasa, saham preference, dan utang.
Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan dalam kita menghitung WACC ini adalah kita harus mengetahui berapa nilai dari cost of debt atau nilai dari biaya hutangnya, ya. Nah, biaya hutang dalam hal ini adalah biaya hutang setelah pajak atau disingkat KD, ya. Rumusnya adalah tingkat bunga atas hutang dikurangi penghematan pajak, ya, atau disingkat KI dikurangi KD dikali T, atau sama dengan yang terakhir adalah KI dikali 1 min T. T ini adalah tax, ya. Nah, rumus secara shortcutnya yang digunakan untuk menghitung KI, ya. Jadi rumus KI ini ada beda lagi, di mana rumusnya adalah KI sama dengan I plus N nominal dikurangi N bersih dibagi N, ya, dibagi lagi N nominal plus N bersih dibagi 2, di mana KI sendiri adalah biaya bunga sebelum pajak, kemudian N nominal adalah nilai nominal obligasi, ya, atau par value yang tertera di dalam obligasi tersebut. Kemudian oke teman-teman, jadi karena hutang, ya, jadi hanya berkaitan dengan obligasi. Kemudian N bersih adalah nilai bersih atau net proses penjualan obligasi. Dan terakhir adalah N kecil, itu adalah umur obligasi. Nah, ini adalah rumus dari WACC, ya teman-teman semua. Bisa dilihat di situ sigma N, di mana T-1 WI dikali KI sama dengan W1K1 ditambah W2K2 dan seterusnya, atau disingkat menjadi WN dikali KN. Di mana, ya, WI ini adalah bobot atau bagian dalam persentase dari tiap komponen sumber modal. Jadi ada dipersenkan nanti berapa, saham itu berapa persen, obligasi itu berapa persen, saham preferen itu berapa persen. Yang kedua adalah KI. KI ini adalah biaya modal dari komponen sumber modal. Kemudian yang ketiga adalah N adalah jumlah variasi atau ragam sumber modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, singkatnya, perhitungan WACC ini sangat terkait dengan pertimbangan bagaimana suatu proyek didanai, atau dengan kata lain, dari sumber pendanaan atau keuangan apa sajakah modal itu berasal, ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, ya. Yang kedua setelah cost of debt, yang kedua adalah cost of preferred stock, ya, atau biaya dari saham preferen, disingkat KP. Ya, untuk menghitung biaya dari saham preferen ini, data utama yang kita gunakan adalah berapa besar dividen saham preferen. Jadi dividen itu adalah tingkat keuntungan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham preferen. Nah, karena dividen ini tidak mengurangi pajak, ya, maka atau pembayaran dilakukan setelah pajak, maka tidak ada penyesuaian terhadap pajak dalam menghitung biaya modal saham preferen. Jadi dia dibagikan dari laba bersih, ya, bukan dilihat sebelum pajak, karena laba bersih kan setelah pajak gitu. Jadi tidak ada penyesuaian terhadap biaya modal dalam hal pajak. Nah, biaya modal saham preferen ini dihitung dengan cara membagi dividen saham preferen per tahun, ya, dengan keuntungan bersih penjualan saham preferen, di mana rumusnya adalah KP sama dengan, ya, DP ini adalah dividen saham preferen dibagi dengan NP. NP ini adalah penjualan saham preferen. Nah, berikutnya adalah cost of common stock atau disingkat dengan KE, di mana cost of common stock ini adalah biaya dari saham biasa. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat meningkatkan modal saham melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menahan laba, ya, atau biasa kita kenal dengan nama laba ditahan. Dan yang kedua adalah menerbitkan saham baru, saham biasa baru. Nah, jika ekspansi perusahaan berlangsung secara cepat hingga laba ditahan sudah digunakan seluruhnya, maka perusahaan biasanya akan menerbitkan saham baru. Jika demikian, saham biasa akan memiliki biaya modal yang lebih tinggi jika dibandingkan laba ditahan, karena melibatkan adanya biaya emisi atau flotation cost, ya.
Nah, adanya biaya emisi ini akan memperkecil jumlah rupiah yang akan digunakan dari penjualan saham biasa, sehingga akibatnya akan memperbesar biaya modal. Jadi keputusan apakah akan menerbitkan ataukah akan menahan ini perlu juga dipertimbangkan dalam hal biayanya. Nah, berikutnya adalah formulasi yang bisa kita gunakan ya dalam menghitung biaya modal dari saham biasa, di mana ada dua skema yang bisa kita gunakan. Skema yang pertama adalah jika tidak melakukan emisi saham baru, di mana rumusnya adalah KE sama dengan D per P ditambah G, di mana D ini adalah dividen, P ini adalah harga atau lembar saham, dan G adalah tingkat pertumbuhan atau growth. Kemudian skema yang kedua, jika kita melakukan emisi saham baru, ya, maka rumusnya adalah jika dihitung dalam rupiah, maka KE adalah D sama dengan P dikurangi F ditambah G, ya, di mana D ini adalah dividen, P ini adalah price ya harga, G ini adalah growth tingkat pertumbuhan, dan F ini adalah biaya emisi. Kemudian KE jika dalam persentase ya, maka rumusnya adalah D dibagi P dikali 1 min F ditambah G ya. Sementara untuk menghitung G atau growth ya, kita gunakan rumus PN dibagi PO dikurangi 1 ya, di mana PN adalah dividen pada tahun N, PO adalah dividen tahun awal, G ini adalah growth atau tingkat pertumbuhan, dan N adalah tahun. Nah, yang berikutnya adalah cost of retained earning atau disingkat dengan KR ya, di mana seperti halnya hutang ya, saham preferen serta saham biasa, biaya modal untuk laba ditahan didasarkan pada tingkat pengembalian yang dipersyaratkan atau diinginkan oleh investor atas sekuritas yang dimiliki. Jadi biaya modal untuk laba ditahan ya, atau cost of retained earning ya, jadi biaya yang ketika laba itu ditahan ternyata dia mengeluarkan biaya juga gitu ya. Ini diinginkan memegang saham atas modal ekuitas yang bersumber pada laba ditahan, di mana sebetulnya cost of retained earning ini lebih mengarah kepada opportunity cost ya, atau biaya kesempatan yang hilang. Jadi ketika memutuskan untuk menahan, maka ada kesempatan yang hilang ya gitu, entah itu kesempatan dalam hal membagikan dividen atau mungkin digunakan untuk yang lain-lainnya gitu ya, sehingga ada biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan tadi. Di mana rumus yang kita gunakan di sini adalah KR sama dengan D dibagi P ditambah dengan G ya. D ini adalah dividen, kemudian G ini adalah growth, dan P ini adalah price. Yang ya itu berkaitan dengan present value dan cost of capital ya, berkaitan dengan biaya dari perusahaan ya, biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan modal. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan present value dan capital budgeting. Oke, jadi menurut Bambang Rianto, capital budgeting ini adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang sifatnya jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Nah, secara konseptual, tahap-tahap dalam membuat penganggaran modal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman harus bisa memproyeksi biaya proyek yang harus ditentukan. Ada berapa biaya proyek yang akan kita keluarkan. Yang kedua adalah manajemen itu harus dapat memperkirakan kira-kira berapa aliran kas yang diharapkan dari proyek tersebut, termasuk nilai akhir dari aktivanya. Yang ketiga adalah teman-teman juga harus bisa menilai berapa resiko yang akan dihadapi dari aliran kas yang akan diestimasi tersebut. Yang keempat adalah ketika dengan kita mengetahui resiko aliran kas proyek, maka manajemen menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskontokan aliran kas tersebut ya. Nah, ini biaya modal lagi kan. Jadi setelah kita memproyeksi 3 hal di atas, maka yang kita tentukan adalah berapa biaya modal yang akan dikeluarkan. Kemudian yang kelima adalah dengan menggunakan dasar nilai waktu uang ya, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva pada perusahaan. Dan yang keenam adalah
nilai sekarang ya, aliran kas masuk yang diharapkan dengan present value pengeluaran yang diperlukan. Nah, adapun beberapa teknik perhitungan yang ini teman-teman sudah pelajari juga ya di mata kuliah manajemen keuangan, juga di mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Nah, di sini ada 5 teknik yang bisa kita gunakan dalam menghitung nilai dari sebuah proyek ya. Yang pertama adalah namanya payback period ya. Payback period ini kita gunakan untuk melihat seberapa lama investasi bisa kembali. Apakah setahun, 2 tahun ya, tergantung pada keinginan juga dari si perusahaan tadi ya. Yang kedua adalah discounted payback period. Jadi kalau payback period ini tanpa menghitung nilai waktu dari uangnya, maka discounted payback period ini dia memperhitungkan nilai waktu dari uangnya. Jadi berapa sih nilai sekarang, berapa nilai yang akan datang, itu sangat diperhitungkan. Ya. Yang ketiga adalah net present value. Di mana net present value ini adalah aliran kas masuk dikurangi present value aliran kas keluar. Jadi dihitung perhitungannya menggunakan nilai waktu dari uang juga. Setelah itu nanti baru dikurangi berapa nilai masuk dan nilai keluarnya dikurangi ya. Yang keempat adalah profitability index, yaitu present value aliran kas masuk dibagi dengan present value aliran kas keluar. Kalau tadi NPV itu dikurangi, maka untuk profitability index itu dibagi ya. Dan yang terakhir adalah internal rate of return ya, dimana IRR ini digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang didapat dari suatu proyek. Itu teman-teman semua berkaitan dengan dua materi kita ya, yaitu berkaitan dengan cost of capital ya, atau nilai atau biaya yang dikeluarkan dalam si perusahaan ya ketika mendapatkan modal ya. Dan yang kedua ya berkaitan dengan capital budgeting atau penganggaran modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, di mana kedua hal ini harus dilakukan secara simultan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.